Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu ya, alhamdulillah ya Bu. Dan mohon izin Bu, karena kita ini adalah rekan saya dan saya sendiri adalah Muhammad Yusuf, calon guru penggerak angkatan 10, dan rekan saya Ibu Haja Usmawati Sukri, Eskom, selaku rekan guru saya di SMA Negeri 9 Makassar. Pada kesempatan ini, Bu, mohon izin saya ingin melakukan praktik supervisi akademik dengan menerapkan metode coaching pada saat pelaksanaan. Jadi pada saat pelaksanaan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu observasi, insyaallah kita akan laksanakan pada hari ini. Kemudian nanti observasi kelas insyaallah di hari Jumat, dan pasca observasi kelas di hari Jumat juga mungkin Bu ya. Kemudian ada lembar rencana pengembangan diri dan refleksi diri Bu ya. Nah, baik Bu, mohon izin kita langsung dulu saja pada observasi kelas kita. Jadi di hari Jumat nanti Bu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan yang dicapai? Ini kan untuk kelas 12 ya, untuk 12 itu kami materinya itu sistem komputer. Nah, di sini peserta didik yang pembelajaran kami itu peserta didik mampu memahami konsep dasar dari single board komputer dan single board controller. Peserta didik mampu juga membedakan antara single board komputer dan single board controller. Minimal 4 lah. Ya, jadi yang pertama tadi memahami sebatas pengertian dan persedasannya Bu ya. Kemudian tadi yang kedua adalah perbedaan antara single board komputer dan controller Bu ya. Berarti ini sama dengan materi kelas 10, 11, tapi ini peningkatan Bu ya. Peningkatan lagi ya. Baik Bu ya, jadi ada dua yang diharapkan dicapai Bu ya. Kira-kira arah pengembangan yang hendak dicapai seperti apa itu? Area pengembangan di mana maksudnya adalah posisinya apa yang ingin dikembangkan, karena kan tentu pelajaran ini, materi ini sudah didapat di kelas 10 dan 11. Tentu ada beberapa hal yang mungkin ingin dikembangkan terkait dengan juga pengalaman-pengalaman baru pada saat melaksanakan proses pelajaran. Itu mungkin bentuk media pembelajarannya, bentuk tugas-tugasnya yang bisa memacu siswa lebih bertantang lagi dan tarik ketika itu model metode pembelajarannya. Metodenya Bu ya. Ya, jadi strategi yang dipersiapkan kira-kira seperti apa persiapannya ini? Untuk persiapannya supaya ini kan di sini jamnya untuk memperkuliahan itu lama ya, 3 jam dan 2 jam untuk dibagi. Kita adakan SPP ketika untuk meningkatkan semangat siswa lagi untuk games, computer games, dan terakhir itu kita presentasi dan hasil diskusinya atau tugas. Presentasi untuk produknya Bu ya. Hasil. Baik Bu ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Insyaallah kita akan bertemu nanti di hari Jumat kembali untuk melakukan supervisi dari kelas kita ya. Terima kasih Bu ya, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 cara penulis algoritma ya, kalimat dan struktur atau natural. Bahasa kita sendiri sama tadi waktu buatan kopi, yang pertama silakan apa? Panas, air, cara bahasa kalimat deskriptif. Sedangkan flowchart ini menggunakan dalam bentuk diagram atau gambar-gambar ya, secara terstruktur. Yang ketiga yaitu pseudocode. Nah, kalau ini masih bahasa kita, cuma lebih singkat lagi dan menuju ke bahasa algoritma. Sudah mau menuju ke bahasa algoritma atau bahasa komputer ya. Ini ada contohnya, tadi kita copy, ini contohnya teh manis. Yang pertama Pak, siapkan gelas, termos, gula. Ini adalah bahasa deskriptif. Gula, masukkan kantong teh ke dalam gelas, tambahkan sedikit gula atau secukupnya. Tuangkan termos yang berisi air panas ke dalam gelas, bersihkan kantong teh, aduk tehnya, gula hingga campur merata, teh manis. Nah, ini yang terakhir adalah pseudocode-nya. Pseudocode itu bedanya dengan bahasa kita itu dia disingkat dan ditambahkan bahasa Inggris tidak banyak, input itu mah
Gula. Ini dia sudah dalam bahasa program ya. Jika kurang manis, masukkan gula. Kalau es lebih jika tidak, selain itu jika terlalu manis, maka tambahkan air panas. Ini sudah dalam bahasa program. Ini kalau dalam wajar kita biasa katakan ini keputusan ya. Ada yes dan keputusan, ada dua jawabannya apa antara ya dan tidak ya. Nah, ini kita kenali flowchartnya. Ini terminal Workfit adalah sebuah perangkat yang dapat diakses secara gratis dan digunakan untuk mempelajari logika atau program komputer dan menerjemahkan flowchart di atas hari dalam kelompok sebagai bahasa pemrograman. Nah, di sini ada link untuk tata cara menggunakan Workfit dan ada link bagaimana bisa dapatnya? Saya tidak mau bayar kopi bisa dapat ya. Pakai bahasanya. Iya, karena kalau kalian kopi di aplikasi, kalian tidak akan paham penggunaan bahasa depan. Bagaimana bahasanya? Yang mana itu, Bu? Mana? Ajar ini. Atau mau periksa sama saya? Saldo akhir. Saldo awal dikurang penarikan. Iya. Saldo awal kurang penarikan. Dapat 200. Ini kok pakai penarikan dia. Penarikan. Iya, kenapa masuk kau? Dan tiba-tiba tanda memang sudah digunakan, tapi kalian tidak kasih tahu tadi malam chatnya itu masuk nggak? Masuk. Buat saya kelihatan ya. Berapa 1 juta? 1 juta. Dia mau kesimpan kamu. Penarikan berapa? Mau di mana kemarin kita piringan jalan? 20 juta. Mana sih yang sudah? Tidak ada uang ya? Ini berapa kamu Saldo akhir. Ini tuh ini diikuti. Saldo akhir. Salah enggak sih? Ini dulu baru saldo akhir. Ini dulu penugasan kita baru saldo akhir. Iya, Pak. Tidak ada apa-apa ini nanda sudah berjalan. Oh, supaya muncul dia. Makan dia. Wah, gimana? Bagaimana perasaannya dikunjungi sama Pak Kepsek? Kunduin lah. Iya, Iya. enggak usah nih. Bisa jadi, bisa juga. Oke, kita coba. Aduh, saya aduh. Nah, ini juga harus diobservasi, makanya tadi malam chatnya besok kita pemantapan algoritma flowchart. Hapus dulu. Jadi masa ada yang tidak mengerti tentang penggunaan flowchart? Ini kesekian kalinya ya Nanda? Ya? Jadi bola ketupatnya masih ada yang belum pernah ibu kasih perulangan ya? Simbol perulangan. Siapa? Nih, mama. Nanti kita coba cara perulangan. 1 juta. Aku belum kasih karena belum pernah digunakan ya. Mana nih hasilnya? Saldo anak ini. Berapa uang dari situ? 1 juta. 1 juta jika. Jangan pakai angka di sini, kan tidak ada jadi soalnya ibu angka dia. Apa ini? Aduh, kau Dia visual salah. dulu bebek. Ada nggak? Salah kasih angka memang. Saya sedek Saldo awal lebih besar dari penarikan. daripada. Penarikan. Bagaimana keputusannya? Pakai apa? Bisa juga pakai saldo awal lebih besar. Ini kan goblok. Tadi bilang jadi penarikan. Ada juga yang lain. Apa? Siapa lagi? Saldo awal lebih besar dari? Dua toh? Versi berbeda. Kasih aku dulu.
Apa? Segitiga hijau. Hah? Bisa juga. Segitiga Bisa juga. hijau. Saldo awal lebih besar daripada nol. Oh, ini tadi. Ya, punya pun dihitungnya setelah keputusan. 1 juta. Deh, 1 juta be. Dua versi. Cocok juga. Kata tahu. Saudara tidak mencukupi. Dia mulai yang salahnya lah. Oh, cuma Jami kasih ini. Ulang, Pak. Sama ini juga kayaknya nggak usah deh yang saldo Iya. karena kan yang saldo tidak boleh. Oke, mari kita coba. Saldo awal lagi. Satu. Lagi tiga. Ya. Ini yang salahnya Mantap. yang benarnya harusnya 200. Mereka tidak mencapai tapi Kami ini di sini deh. Saldo akhir. Saldo apa? Dikurang penarikan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya wakil ketua 6 untuk mempresentasikan tentang PD yang tentang penarikan ATM. Oke. Pertama kita memulai dengan pemasangan bagian start sama finish. Dimana pada awalnya ini sedikit sebagai start. Bukan 200. Setelah lanjut kita membuka suatu itu proses ini. Proses penamaan elemen lah. Dimana di sini kita akan taruh semua yang ada di dalam ini, yang di dalam jajaran di dalam jajarannya. Jadi yang di dalam daftar ini adalah total saldo awal, penarikan tunai, dan total saldo akhir. Nah, jadi kalau kita lihat sini, Itu di atas. Yang tanda tambah. Yang itu sana. jadi yang diinterview ini adalah semua yang ada di dalam jejak jenjang dan yang di dalam keputusan. Artinya total saldo awal, penarikan tunai, dan total saldo akhir. Lanjut kita masuk ke input, yaitu pemasukan. Pertama yaitu total saldo awal, kedua penarikan tunainya. Setelah itu untuk memastikan bahwa kita tahu ini saldo, ya supaya kita bisa membuat keputusan apakah ini saldonya cukup atau tidak cukup, kita menggunakan bulat ketupat. Ya, menggunakan bulat ketupat untuk mengetahui apakah ini total saldonya lebih dari 0 atau kurang dari 0, atau kalau cukup atau tidak cukup. Dimana kalau cukup yaitu ke kanan di situ total saldo akhir lebih besar atau sama dengan 0. Jika benar, maka ia ke kanan dan diupload total saldo akhir dengan keterangannya, yaitu sisa saldo Anda. Setelah itu nanti di bawahnya yaitu total saldo akhirnya. Coba dijalankan. Ini punyanya Urian lebih besar daripada 0 ya dipakai. Coba jalankan. Misalnya total saldo awalnya berapa? 1 juta. Saldo awal 1 juta. 1 juta. Itu sih bos. 1 juta. Di mana pengeluaran itu di Siap-siap tadi. Nah, Awal 200.000. Kalau untuk yang ketika tidak mencukupi kalau tidak mencukupi
bingung Jadi itu itu ada kan harganya deskripsi itu kan 2 juta. sama persediaan kopi tahu lebih baik. Jadi Kenapa kita gunakan lebih besar daripada nol? Karena gini, kalau misalnya kalau misalnya saldo akhirnya itu nggak lebih besar dari nol, pastinya nggak produktif. Jadi lebih gampang, lebih efektif. Soalnya kita bisa hitung dulu, baru buat keputusan. Soalnya kalau kita buat keputusan dulu nanti makin ribet. Ya, bagaimana yang lain yang menggunakan apa? Besar daripada penarikan. ada saldo awal ya? Penarikan. Ala-ala. Apa bedanya? Kalau dia menekan lebih besar daripada nol, dia hitung dulu ya. Jadi dia hitung dulu, dia masukkan dulu. Ala-ala komputer. Dia proses dulu. Kalau kalian menggunakan saldo akhir, saldo awal lebih besar daripada penarikan ya. Saldo awal lebih besar daripada penarikan, itu dia baru hitung di bawah jadi penarikannya, tapi hasilnya sama. Sama. Berarti yang umum digunakan ya ini sebenarnya. Tapi sama, endingnya sama, hasilnya sama. Boleh di selanjutnya siapa tahu pesan apa itu nih? Pesedawatnya kalau kalian gunakan aplikasi itu kita bahas yang kalian gunakan. Input saldo awal, input penarikan awal. Tapi produktif karena total saldo awal dikurang penarikannya. Jika total saldo awal total saldo akhir lebih besar atau sama dengan nol, maka output sisa saldo Anda komentar 1 juta dan output total saldo akhir. Bagaimana kita paham semua tentang 3 simbol ini? 3 4 ya? 4 ya? Nanti kita tambah lagi simbolnya untuk perulangan. Itu tadi aku memang Yang biasa lagi, lihat ya. sama Elmira. Ini wawancara. Iya, Enggak begini. Tadi ditulis di luar dia di sini juga katanya langsung Ketik besar-besar suaranya nanti ya. berarti dulu salinan deh. ada salinan Ini wawancara. ke WA. Belajar di rumahnya apa simbol-simbol. Ini Download dari mana? Tuh. welcome to K-Mas. Di aplikasi. Bawa. Terus Bandwidth. Ya, bandwidth. kenapa berapa? Main file. Kenapa ibu tetap minta ya walaupun dalam bentuk bahasa pun dan minta lagi karena Ada tambah dalam yang di samping atas yang kayak sama itu ada plusnya atas. di samping ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmira dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kocak kami. Oke, yang pertama itu mulai dengan simbol terminator, kita semua sudah ketahui. Nah, sebelum memulai semuanya, kita juga harus mengenali dulu variabel-variabel apa yang akan kita gunakan. Variabel apa itu? Ada yang di-input, setelah itu ada pun yang diproses. Makanya di sini kita kasih tahu dulu variabel penarikan. Kenapa? Penarikan ada di input.
total saldo awal juga ada di proses dan saldo akhir juga ada di saldo akhirnya di proses, total saldo awalnya di sini inputnya. Oke. Berbeda dengan kelompok 6 tadi, kalau saya menggunakan konsep membuat keputusan terlebih dahulu. Apakah total saldo awalnya lebih besar atau sama dengan lebih besar sama dengan penarikan? Jika iya, maka baru saya mulai prosesnya. Tidak pakai H. Dengan cara menghitung saldo akhir sama dengan total saldo awal dikurang penarikan. Setelah itu maka muncul sisa saldo ada dan outputnya saldo akhir. Jika tidak, maka yang akan keluar hanya outputnya saja, bahwa saldo Anda tidak cukup. Betul. Nah, intinya penyanyi kelompok 2 ini dia bandingkan dulu, dia tahu dulu apakah saldo di ATM-nya lebih besar daripada yang ditarik. Baru dia proses. Iya. Ya, dia ketahui dulu. Kalau tadi punyanya kelompok 6 itu dia hitung dulu, mau besar atau kecil dia hitung dulu, proses dulu. Baru ketika sudah proses, baru dia ambilkan keputusan apakah lebih besar daripada 0. Setelah dia hitung, Nama. baru dilanjut ke output akhir apakah sangat mencukupi atau tidak. Coba kesedarannya ada. Benar itu. Sudah kan? Ini sini dia ini namanya. Simak sedikit. Ada? Jawabnya? Coba lihat perbedaannya persepartnya tadi antara kelompok 6 dan kelompok 2. Hah? Hah? Dua bersama Alfa ya sih. Iya dapatnya kan ada Fija. Tuh nak selesai nama. Evakuasi. Iya. Alifah. Oh, Asifah ini. Hah? Ada yang nanti dia. Punishment deklarasi input total saldo penarikan. Jika total saldo penarikan dan besar sama dengan penarikan, barulah proses saldo penarikan. Semuanya boleh, semuanya bisa. Apalagi ibu membuat soal tidak menentukan nilai yang tidak berubah. Seharusnya ada kata jadi saya tentukan nilai tidak berubah yaitu saldo awal. Ya, saldo awal kalian input tidak? Input ya. Kalau ibu misalkan jadikan saldo awal adalah nilai tidak berubah, setuju kita coba. Ini kan ibu tidak menentukan saldo awal ya. Seandainya ibu tuliskan di sini saldo awal adalah 1 juta, artinya dia sudah ditentukan. Jadi tidak perlu lagi input saldo awal karena sudah ada yang ditentukan. Artinya di sini saldo awalnya bisa saja bukan 1 juta ya, karena dia bisa berubah karena kalian input. Jadi input itu boleh berubah kecuali yang ditentukan itu yang tidak biasa diubah. Itu tugas minggu 2 ya. Kau bikin Sempat ibu mau kasih diskon secara diskon 2% dan 10%. Takutnya yang tidak itu 300 kurang. saya ubah soalnya dari malam. Oke, silakan. Ku foto aja nanti bikin kode di sini. Ada pertanyaan tentang flowchartnya? X7 kok toh? X7 kok. Anu Asifah. Sudah selesai semua? Kalau sudah, coba saya kasih video tentang perulangan ya.
Pesan dulu baru proses. RT. Tapi dia tetap pakai apa? Pesan daripada penarikan. Cara dibikin flowchart nih. Di sini. Cok. Oh, jadi mereka total saldo. Bisa ini beneran Coba kelompok satu. Coba pesan rasakan. Ada itu kirim. Mereka Itu posisi kirim dulu. sebagai Kirim itu harusnya. Kirim dulu. Bagaimana kelompok 3? Udah bilang nih. Fucking bitch. kau kan Gapar. ini gelutnya. maupun anggota dari empat dua. Sudah dikirim tadi? Kelompok 1, kelompok berapa? 3 kelompok. Bagaimana? Abdillah. Ya, Bu. Dibikin aja yang lain lah flowchart lapangan. Anu lah itu lah serpat. Siap. Ih. Ini sebenarnya. Sudah dikirim tadi? Aplikasinya saja dikirim dulu. Nggak bisa lo kasih jajan. Bapak Ibu kasih lagi tentang perulangan ya. Misalkan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ulang sampai 100 kali. Ada beda simbolnya ya. Sama kalau kalian tarik uang berkali-kali, itu perulangan ya pakai. Gimana kan caranya ini dikasih ke di bawah mana nih tuh kamu tahu dari kedua ya. Itu potong. Itu. Enggak. Ini. Hapus ini. Ini. Anak ada. Bisa dibikin di sini sumpah. Saya masih belum mengerti tentang cuaca selain Anda ya. Dia tahu Siapa lagi? Siapa? Bagaimana yang Salita, lain? Bu. Ada dikit. Mau cara bikin flowchart di Mulai sini. dipahami tentang pembacaan soal. Kalau misalkan ibu putarkan video dan kalian buat flowchartnya bisa. Ini. Nah, aduh kau yang mengatakan salah kan. Betul ini. Terus mana kotak-kotaknya? Harus sebanyak 45 Dik. Nah, nah kalau ya kalau kasih terus Sudah lagi. ini cara dibikin itu nih. Nah, flowchart nggak dulu ya, itu nih. Apa lagi ada kan gambarnya? Oh, foto kurang sih. Berkelahi deh. Mana deh? Coba dibuka darinya. Yang kelompok.
Ya. Suta. Udah. Ya, kamu kan di sini. Bodoh juga. Coba dijelaskan dulu dah. Nah, itu. Iya, bikin mau kulit kamu. Deskripsi sama tes Begini gobloknya. Begini. Coba deklarasi yang intinya agar program komputer ini bisa membaca kedua input yang ada di sini, yaitu penarikan dan total saldo. Setelah nilai input dan total saldo, nilai total saldo dan penarikan dimasukkan, akan dicek oleh belah ketupat ini, dimana jika total saldonya kurang dari penarikan atau penarikannya lebih besar daripada total saldo, maka akan menjalankan saldo Anda tidak cukup. Dan jika total saldo lebih besar daripada penarikan, maka akan menjalankan operasi berikut, yaitu total saldo dikurangi penarikan, dan akan mengeluarkan pesan sisa saldo Anda dan mengeluarkan nilai total saldo. PowerPoint-nya Nadif, dia membaca soal jawab pasalnya di PowerPoint Anda. PowerPoint. Ini ya, kalian baca penarikan lebih besar dari, artinya kalau saldo awal lebih besar dari, dia bisa balik, artinya penarikan lebih kecil daripada saldo awal. Itu yang digunakan oleh kelompok 1. Jadi bisa besar sama dengan atau kecil sama dengan dari kebalikan, selama ini tidak terbalik, saldo awal lebih kecil daripada penarikan. Artinya dia sudah pahami soalnya ya. Coba dibuka lagi pernyataan tadi. Ini kan saldo awal lebih besar dari penarikan ya. Sedangkan ya, total saldo lebih kecil daripada penarikan. Itu kalau benar, artinya tidak cukup saldo, dia balik ya. Kalau salah, artinya ada saldonya. Coba, ada yang kurang paham tidak dengan kelompok 1? Sama, ini sama. Coba dijalankan lebih besar dulu. Selesai kerja tu ada. Sum dulu. Tadi. Coba saya tahu begini. Apa ngiri gitu? Coba dijalankan. Sama tidak endingnya yang kalian gunakan? Artinya Gimana Pak supaya tidak bisa ngiri? dibalik sana balik sini. Yang jelas endingnya sama. Begini, lepas kerja dulu. Kau cari dulu. Malu, coba lihat kalau tidak miring ya apa ya? Sekarang balik solo. Ganti lagi. Di rumah. Ini warna hitam kuning, tidak wajah, jelekin. Satu lagi. Tidak nyambung. Ayo, tidak nih mikir tadi tuh. Coba diinput Genial bang. saldo, total saldo 1 juta. Balas saja. Minimal 100.000. 100.000. 100.000 ini. Salah. Ini salah aku aja. Kasih lihat. Minus. Atas yang 1 juta. Terus penarikan 800. Ini sama guys. Sisa saldo Anda adalah 200. Kalau ini benar atau salah dia? Dia kamu tuh yang muncul itu benar atau salah? Kontrol apa tadi? Ya, ini salah. Salah. Dia pakai salah karena dia balik. Kiri. Capek ya. Jadi kiri. Ya coba lagi. Kalau benar, Bisa. Kontrol tambah ini.
Asik. Anda tidak mencukupi. Oke. Siapa lagi yang memiliki perbedaan? Yang lain yang sudah paham tentang penggunaan simbol-simbol flowchart? Sudah Bu. Sudah selesai semua? Ingat dikirim ya. Oh dapat. Coba cari, semua cari simbol perulangan. Simbol perulangan. Jadi gimana itu cepat anu. Ada aplikasi apa? Apa nih? Ini kenapa nih? Rekor. Rekor. Dia cara bikin ini. Ada. Ini rekor. Oke, jadi di video kemarin kita sudah membahas mengenai hidup dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam pemecahan sebuah masalah. Nah, kalau misalnya kalian belum kontrol, silakan tonton dulu part 2-nya. Nanti aku akan muncul di pertukaran atas itu dengan itu saja. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang sport atau bukti. Nah, yang kita mulai aja. Ini aku akan Ini chef. biasa variabelnya kita pun tuliskan coba angka Harus memang anu. Dia bikin manual semua. langsung kita coba dengan for. Nah, for ini gunanya apa sih? For ini gunanya adalah untuk menutupi isi dari for tersebut. Misalnya seperti ini, kita tulis 2 kali, kita sebuah variabel sama variabel. Ini kita coba kita dibagi. Start value-nya aku tuliskan 0. Nah, start value ini apa sih? Start value ini artinya tupiran ini kan mulai dari parameternya angka berapa? Dan ini angka 0. Artinya dia akan berjalan sesuai dengan parameternya. Astagfirullahaladzim. Nah, yang artinya dia akan menutupi banyak kali. Nah, terdapat menggunakan nol karena skill bottom programming pemrograman itu akan mulai dari angka nol. Jadi baik kita biasakan untuk memulai mengikuti dari angka nol. Nah, langsung aja kita mulai di sini. Nah, di dalam loop ini kalian bisa membuat sebuah program. Nah, coba kita outputkan terlebih dahulu. Sebut kalau bahasa Inggris apa? Mana ya? Misalnya saya outputkan hello di sini. Hello world. Lalu kita oke, lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan melooping sebanyak 5 kali karena 0 sampai 4. Oke, bisa juga kita memasukkan variabel loop tersebut. Misalnya, ini output ini saya ganti dengan variabel loop. Nah, di sini kan loopnya kan mulai 0 sampai 4. Jika kita jalankan, nah dia akan mengeluarkan angka dari variabel tersebut 0 sampai 4. Nah, seperti itu cara kerjanya. Oke, langsung kita coba masuk untuk mengimplementasikan bagaimana cara kerja for ini. Nah, di sini aku sudah menyediakan 2 soal. Yaitu yang pertama, kita akan membuat sebuah program untuk membuat deret Fibonacci sebanyak n inputan. Nah, di sini contohnya aku menginputkan angka 6 dan outputnya seperti ini. Nah, seperti biasa, yang pertama kali yang harus kita lakuin adalah kita membuat
deklarasinya terlebih dahulu. Nah, kita buatkan deklarasi terlebih dahulu. Nah, di sini aku akan memberikan nama input. Untuk apa? Karena kita membutuhkan inputan di sini. Lalu kita mendeklarasikan loop untuk loopingnya nanti, ya kan? Lalu kita akan membuat dua variabel, yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, gunanya nanti ini untuk apa? Langsung aja kita lihat nanti ya. Nah, kita oke terlebih dahulu. Jadi di sini kita keluarkan output terlebih dahulu supaya mempermudah kita masukkan inputan. Nah, lalu kita input dengan variabel input. Oke, sekarang kita masuk ke bagian for-nya. Nah, dari Fibonacci ini apa sih? Dari Fibonacci itu deret yang dimana angka selanjutnya itu merupakan hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah, seperti ini misalnya, yang pertama yang pasti depannya ini 0, 0, 1, maka 1 ditambah 0 maka hasilnya 1. Yang selanjutnya 1, 1, 1 ditambah 1 menghasilkan angka 2. Dan selanjutnya 2 ditambah 1, 3, lalu 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 3, 8, dan seterusnya, seperti itu. Nah, Yang ngambil matematika tadi pelajaran. Hari itu nggak asal tentang matematika. kita coba langsung masuk ke dalam for. Nah, for ini tadi kita sudah membuat variabel yang namanya loop. Oke, kita biasakan mulai start value-nya dengan angka 0 karena indeks mulai dari 0. End value-nya kita bisa masukkan variabel di end value. Misalnya tadi kan kita kan mau membuat sebanyak n inputan atau sebanyak inputannya. Di sini kita bisa tuliskan variabel input. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat deret Fibonacci-nya. Nah, yang pertama kita membutuhkan angka 0 dan 1 ya kan untuk mendapatkan angka yang pertama. Maka dari itu kita bisa masukkan di sini terlebih dahulu, kita assign. Misalnya di sini angka 1. Aku masukkan angka 1. Sedangkan angka 2 aku masukkan angka 0. Nah, bagaimana cara mendapatkan deret Fibonacci-nya? Nah, kita di sini bisa mendeklarasikan satu buah variabel lagi yang namanya total, atau ya nanti kita buat menyimpan angkanya. Nah, di sini aku akan tuliskan, aku assign lagi, yaitu total sama dengan angka 1 ditambah angka 2 karena dia akan menjumlahkan dua angka sebelumnya kan. Oke, kita tuliskan seperti ini, total sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Kita coba outputkan terlebih dahulu totalnya. Nah, kalau kita outputkan Bukan itu penugasan apa? misalnya inputannya 6, dia akan mengeluarkan angka 1 semua. Kenapa? Karena total dari angka 1 ditambah angka 2 itu kan 1 ditambah 0, ya kan? Artinya dia 1 semua. Nah, bagaimana caranya kita mengakali agar total ini bisa menjadi deret Fibonacci? Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Misalnya kita bisa assign lagi, yaitu kita ubah angka 1 ini menjadi angka 2. Nah, yang artinya di sini angka 1 ini akan mengambil angka 2, ya kan? Sedangkan angka 2 kita bisa assign di sini. Kita bisa mengambil yang namanya total. Nah, artinya apa? Artinya jika kita masuk ke sini, misalnya kan yang pertama kan 1 dan 0. 1 ditambah 0, lalu angka 1 ini akan berubah jadi angka 2. Angka 1 akan berubah jadi 0, sedangkan angka 2 akan berubah menjadi 1. Totalnya tinggal 1. Nah, ketika dia masuk ke looping yang selanjutnya, nah, total ini akan menyamadengankan dengan angka 1 yang tadi udah kita ganti dengan angka 2, itu artinya 0 ditambah angka 2-nya 1.
maka dia akan muncul angka 1 lagi. Nah, pada looping yang ketiga, ketika dia masuk lagi, nah angka 1 ini tadi kan kita rubah menjadi angka 2. Angka 2-nya tadi itu 1. Sedangkan angka 2 kita rubah jadi total, yaitu totalnya kan 1 tadi. Nah, maka pada looping yang ketiga, dia akan mengoutputkan angka 2, 1 ditambah 1. Nah, begitu juga seterusnya. Seterusnya angka 1 menjadi angka 1. Nah, sedangkan angka 2 menjadi angka 2 totalnya tadi. Dan nanti akan menghasilkan 3 dan seterusnya. Nah, coba kita jalankan. Misalnya kita di sini masukkan 6. Nah, di sini kenapa munculnya sampai angka 13? Sedangkan kita harusnya kan looping sebanyak 6 kali. Nah, jawabannya adalah pada bagian looping. Pada bagian looping, kita kan mulai start value dari 0. Sedangkan inputan yang kita inputkan adalah angka 6. Artinya dia akan berjalan dari 0 sampai 6. Nah, sedangkan 0 sampai 6 itu terlooping sebanyak 7 kali. Nah, kita bisa akalin dengan cara kita min 1 seperti ini. Jadi dia akan mengoutputkan sebanyak 6 kali saja. Nah, coba kita periksa apakah hasilnya benar. 1 1 2 3 5 8 1 1 2 3 5 8. Nah, seperti itu. Lanjut dari video di atas seluruh pembelajarannya, apa yang kalian bisa tangkap? Yang dibutuhkan di sini apa? Sampai banyak dibutuhkan di sini apa? Logika. Artinya kalian bisa mengotak-atik algoritma itu, pemrograman itu. Kalau kalian punya logika seperti tadi, oh ini seperti ini harusnya saya ini. Sama yang digunakan tadi teman-temannya, ada yang pakaikan kebalikannya tepat dengan hasil yang sama. Itu sudah menjalankan logikanya, ya. Begitupun juga cara yang tadi, ada yang gunakan bersangkar pada 0, boleh. Ada juga daripada sesuai dengan soal, ya. Ada juga segi usaha dulu baru besar dan sebaliknya. Itu sebenarnya logika kalian, cara kalian. Makanya sebenarnya pemrograman itu, ya, tidak secara paten, tapi selama terstruktur dan bisa terbaca strukturnya bagus, bisa dijelaskan itu sudah benar. Jadi pemrograman itu membuat aplikasi itu saja kebalikannya, tapi intinya sama. Sama ini, ketika dia membuat soal, mengerjakan soal ternyata lebih daripada apa yang dia kali lagi dia kurangi. Jadi intinya logika kalian harus jalan. Membuat sebuah program dengan Fibonacci. Oke, kita coba langsung masuk ke persoalan yang kedua, yaitu kita di sini diminta untuk mengoutputkan suku ke-10 dari deret aritmatika berikut. Nah, coba kita kerjakan soal yang A dulu. Nah, soal yang A ini deretnya 3, 9, 27 dan seterusnya. Nah, artinya ini merupakan perkalian 3. Di sini bisa kita lihat 3 dikali 1 itu 3. Lalu angka yang sebelumnya dikalikan dengan angka 3. Artinya 3 dikali 3 9. Dan seterusnya 9 dikali 3 27. Nah, kita harus mencari suku ke-10 itu angka berapa. Nah, kita langsung coba implementasikan dalam logaritmnya. Yang pertama seperti biasa kita deklarasikan dulu. Nah, di sini kita deklarasikan angka, lalu loop untuk loopingnya nanti. Karena kita udah tahu ini kan suku yang 10 kan, jadi kita tidak perlu melakukan inputan. Nah, langsung aja kita looping kalau begitu. Kita looping menggunakan variabel loop. Ingat, start value selalu dimulai dari angka 0. Nah, untuk melooping 10 kali artinya kita membutuhkan end value-nya 9. Karena apa? Karena 0 sampai 9 itu 10 kali looping. Nah, seperti ini. Lalu hal pertama yang kita lakuin adalah kita harus selesaiin dulu. Ya. Nah,
variabel angka ini kita isi dulu dengan angka 1 karena nanti kan angka ini yang bakalan kita kalikan 3. Nah, di sini di loopingnya kita bisa masukkan pesan lagi. Di sini kita bisa masukkan angka sama dengan angka dikali 3. Artinya apa? Artinya setiap kali looping angka tersebut akan dikalikan 3. Nah, coba kita outputkan terlebih dahulu. Di sini kita masukkan angka untuk pengetesan. Nah, di sini muncul 3 9 27 81 243 729 2187 dan seterusnya. Nah, artinya kita telah berhasil membuat deret aritmatika ini. Nah, untuk coba mengoutputkan 59049-nya, kita bisa outputkan di luar. Besar lanjut bagaimana penyelesaian masalahnya? Coba kalau kalian yang hitung-hitung ini sampai ke 10. Nah, kita hanya masukkan rumus loh. Sudah ada jawabannya. Itu artinya menyelesaikan masalah. Nah, tugas kita di sini. Coba mau diputarkan penyelesaian masalah matriks dengan flowchart juga. Nanti kamu pakai ini bapak wajibnya yang matriks atau videonya? Keduanya. Tapi kalau di Ini tanpa deret ya, kalau deret sudah masuk 10. Coba kita lihat penyelesaian masalah matriks dengan flowchart. Memasukkan di dalam looping, maka dia akan Coba ya, matriks ya. Ini semua diketikin di sini, diketikan. sebaiknya memiliki website sangat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian yang nonton video ini diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang membawakan materi tentang kejuaraan dan perkalian matriks pada pemerintah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Dewi Dara Sawitama di Payana dengan tim 1915 dari Jatiga dan Nomor. Lalu ada Mari Mudra Cahyata dengan 1915 dari Jatiga dan Nomor. Lalu Ibu Gede Permata dengan tim 1915 dari Jatiga dan Nomor. Lalu Kifari Berapa dengan tim 19. Makanya ibu buat berkelompok karena penyelesaian masalah itu tidak seperti itu. 15 lalu Ibu Dewi akan yang berbawa dengan 1915 dan yang terakhir ada Ibu Agus Mayana Winata dengan 1915 Selanjutnya
berukuran sama atau berorder sama. Yang kedua, matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks A dengan matriks A dengan satu. Matriks A 2 ditambah matriks A dan buat variabel namesnya kita akan ketik mencentang array lagi, yaitu array. Coba membuat program algoritma untuk penjumlahan matriks dan kita akan lihat apakah hasil penjumlahannya sama dengan hasil yang di sini atau tidak. Mari kita coba dulu. Baik, langkah pertama yaitu buka aplikasi algoritmanya dan selanjutnya kita akan mencari declare. Nah, di declare ini kita akan ketik pada variabel name yaitu array A ini, dan kita arraynya, dan untuk array size-nya yaitu 3 kali 2. Nah, di tipenya kita akan menggunakan real. Setelah itu klik OK, algoritmanya 9,2 4,6. Tahun matriks B yaitu 4,2, 6,6, 8,5, 8,6, 9,5, dan 7,3. Nah, untuk hasil penjumlahannya yaitu A tambah B dengan hasil 0,5, 11,8, 17,7, 13,2, 17, dan 10,4. Nah, nanti kita akan coba membuat program algoritma untuk penjumlahan matriks dan kita akan lihat arraynya, dan untuk array size-nya yaitu 3 kali 2. Nah, di tipenya kita akan menggunakan real. Setelah itu klik OK. Untuk filenya kita akan mencari di Jadi kalau pakai ini udah pakai rumus Pak kita? Nanti. Rumus sih, kasih. Biasa apa mana ada yang tanya? Masa mau ada alat rendah? Ini rumus materi kasih masuk di algoritma dan itu yang anak. Jawaban. untuk tipenya juga real, centang array lagi, dan untuk array size-nya juga 3 kali 2. Nah, selanjutnya kita akan klik declare tadi sekali. Nah, pada variabel names-nya kita akan ketik i, koma j, koma m, koma n. Kirim saja ya videonya di grup ya. Mau? Dan selanjutnya kita akan mencari sign. Nah, di sign ini kita akan ketik pada variabelnya yaitu m. Nah, pada expression-nya kita akan ketik 2. Dan selanjutnya kita akan beri kesan lagi. Nah, di sini pada variabelnya kita ketik n, dan pada ekspresinya kita ketik 3. Nah, kemudian kita akan mencari for di sini pada loop. Nah, pada for ini selanjutnya kita akan ketik i pada variabelnya, dan pada saat selanjutnya kita Mau langsung hasil nggak? langsung hasil saja. Musiknya keren sih. Mana sih? Ini mana? Oh, alamak. Oh, apa itu? Tapi ini panjang 1 kali buat. Toh? Sini nih. Bisa dikali berkali-kali. Pengen diubah. Udah
tidak diubah. Tidak diubah, sisa angka mana diinput. Ulangan bisa kepake. Hello semuanya, so we are going to talk about 5 steps to doing 9,5. Kita akan gunakan angka-angka pada yang tadi, yaitu yang pertama ada 2,3, 4,2, 5,2, 6,6, 9,2, Yang kiri kanan ya? 8,5. Kiri kanan tadi entah. Nah, sekarang kita akan mengikut pola matriks kedua pada ARD. Yang pertama ada 4,6, 8,6, Itu mau. Susah cuy, dana cuy. 7,5, 9,5, 3,1, dan 7,3. Oke, nah ini adalah hasil akhir dari penjumlahan matriks, yaitu pada kolom matriks pertama yaitu ada 6,5, 11,4, dan 17,7, dan untuk kolom matriks kedua yaitu ada 13,4, 17, dan 10,4. Nah, jadi teman-teman, Sama nggak? Ini? Iya, bagian bawah. Hah? Ya bagian ini ya? Jawabannya? Ini. Yang di bawah. Ini? Oh langsung ya? Dicampur dulu sini? Bagaimana bos? Capeknya cuma satu kali, tapi itu bisa dipakai berkali-kali, tinggal ubah angka. Karena yang dimasukkan adalah rumus. Itulah kalian. Doa Allah lebih besar. Daripada ini kali ini baru tambah-tambah lagi. Ini tambah ini, Lebih besar penarikan. ini tambah ini kan keren. hasil pada program flow return yang sudah dibuat sama dengan hasil matriks kedua ini. Nah, sekian dari saya, dan akan minta rekaman saya 13 terus. Nah, setelah itu kita akan klik output dari sekali. Inilah prosesnya. Ini yang masukkan adalah rumusnya. Pakai logika Anda. Sini satu kali dibuat dan bisa dipakai berkali-kali. Ketika dapat soal yang sama, 3 kali 3 tadi itu, biar angka berapapun, jawabannya pasti langsung keluar. Tidak perlu lagi menghitung. Langsung keluar jawaban. Ini bisa dipakai berkali-kali. Selama soalnya sama 2 kali 3. Matriksnya tadi bisa Selain materi boleh diulang, ya. Kita sudah untuk belajar, bukan mengejar apa-apa. Kelompok tugas kelompoknya cuma ini. Kelompok 1 saja, tidak ada tugas kemarin. Ada enggak? Mana? Bapak sekeransa. Mantap. Namanya apa? Gimana cowok? Kelompok 2. Nah, baru 1, 2, 6, 4, 5, 3. Kirim dulu, Gibran. Mana ini? Siapa lagi namanya? Abdillah, kelompoknya Abdillah. Yang tugas kemarin tuh. Kelompoknya siapa lagi di sini? Yang cewek-cewek ini. 5. Kelompok 4 sana toh? Nah tunggu, sebelum disiapkan 2 menit lagi nih kita. 2 menit biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu C. Bagaimana kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Jadi semua kita selalu dalam keadaan sehat, Bu ya. Jadi pada sesi coaching kali ini kita insya Allah akan membicarakan terkait dengan hasil observasi kita kemarin terkait dengan siswa ya, keterlibatan siswa ya. Nah, kira-kira Bu, apa sih tujuan kita bertemu hari ini? Tujuan saya untuk meningkatkan kreativitas siswa dan keaktifan siswa dalam belajar, karena pada saat saya mengajar masih banyak siswa yang kurang aktif, masih pasif dalam pembelajaran, yang tidak ikut andil dalam pembelajaran. Ya, jadi baik Bu ya, jadi tujuan pembelajaran kita terkait dengan bagaimana mengaktifkan peserta didik kita di kelas dan bagaimana partisipasinya ya. Nah, kira-kira menurut Ibu adakah target jumlah siswa yang dikatakan aktif berapa persen atau berapa kira-kira jumlah yang diinginkan? Ini semua, tapi setidaknya targetnya setidaknya 80% setidaknya siswa yang aktif di kelas. Sekitar 80% ya. Baik Bu ya, jadi sebelum kita lebih lanjut mungkin kira-kira menurut Ibu apa sih yang menjadi penyebab sehingga keterlibatan siswa atau keaktifan siswa di proses pembelajaran Ibu kemarin itu tidak terlalu aktif atau tidak terlalu terlibat? Mungkin metode pembelajaran saya yang kurang bervariasi, atau mungkin cara pembelajaran saya yang banyak ceramah yang bisa membuat siswa bosan, jenuh, dan kurang tertantang dalam pembelajaran, makanya banyak yang kurang aktif. Oh gitu ya, jadi lebih kepada metodenya ya. Nah, apakah Ibu pernah mencoba metode atau model pembelajaran lain, misalnya diskusi atau simulasi, atau kan memanfaatkan teknologi misalnya, atau memanfaatkan game interaktif dalam proses pembelajaran Ibu, atau mungkin juga menggunakan model pembelajaran lain? Saya pernah mencoba diskusi ya, ada beberapa sebagian kecil yang aktif, tapi masih ada yang pasif, yang tidak percaya diri dalam diskusinya, tidak ikut andil dalam diskusinya. Apakah pernah Ibu memperhatikan apa yang menyebabkan sehingga anak itu tidak aktif? Mungkin dalam metode pembelajaran ya dia merasa tidak tertantang, atau mungkin tidak menarik. Tidak menarik, ya mungkin bosan Bu ya, sehingga anak itu terkadang tidak aktif dalam kelas ya. Kalau begitu mungkin bisa saja ini bukan pada metodenya ya atau modelnya, tapi bisa jadi ini karena cara pelaksanaannya di kelas. Itu kan juga bisa menjadi penyebab. Apakah Ibu setuju dengan hal itu atau adakah hal lain? Bisa saja cara pengajarannya. Itu kan bervariasi. Ya betul. Jadi gaya belajar anak kita biasa kan bervariasi, metode ilmiahnya juga beda. Nah kira-kira Bu, menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Apakah ada solusi dari problem untuk mengaktifkan peserta didik kita ini dalam proses kelas? Mungkin saya akan mencoba metode lain yang lebih mengarah ke siswa supaya lebih aktif, supaya bagaimana supaya, karena setiap siswa berbeda-beda ya karakternya. Mungkin modelnya saya ubah, atau cara pengarahannya, pembagian materi bagaimana supaya dalam pemberian kelompok, dalam bentuk kelompok-kelompok kecil itu semuanya aktif. Mungkin pembagian dalam kelompok itu mengerjakan tugas, dia bagi-bagi, ada yang mengerjakan bagian diskusinya atau pemaparannya dan sebagainya. Jadi masing-masing memberikan tugas ya untuk peserta didik. Jadi kalau dibuka dengan model, kira-kira model seperti apa itu biasa yang bisa kira-kira? Yang menarik itu model proyek ya, PJBL. PJBL ya, jadi PJBL. model Itu mungkin akan menarik siswa tertantang, karena dia akan menghasilkan produk yang bisa dia lihat, bisa dia buktikan bahwa mereka bisa, dan dia akan melihat wah ini bisa jadi sesuatu. Jadi dia termotivasi ya. Jadi betul sekali Bu ya, saya pikir saya sependapat dengan Ibu. Nah kira-kira kalau Ibu kapan kira-kira ingin menerapkan model seperti ini? Mungkin minggu depan Pak. Depan Bu ya. Nah bagaimana Ibu memastikan sehingga model ini bisa terlaksana dengan baik, dan bagaimana Ibu bisa mengukur keaktifan atau keterlibatan peserta didik nanti di proses pembelajaran ini dengan menggunakan model ini?
jelaskan bagaimana hasil presentasenya. Mana Ibu bisa memastikan bahwa model pembelajaran itu bisa terlaksana di pekan depan, dan bagaimana menurut Ibu cara Ibu mengukur agar peserta didik betul-betul terlibat atau aktif di dalam kelas? Saya kan kita semua bahan itu sudah siap, saya jelaskan dengan jelas dan tanggung jawab sesuai dengan materinya. Dan itu akan saya nilai ketika dalam proses diskusinya, tuntasakan itu dia akan diacak siapa yang akan naik, artinya pemahamannya setiap orang siap untuk menjelaskan apa yang dia kerjakan. Gitu ya, jadi gini Bu, saya tantang deh Ibu, mudah-mudahan pekan depan Ibu bisa memberikan umpan balik ke saya terkait dengan hasil penerapan modelnya Bu ya, bisa ya? Nah, jadi nanti di sesi coaching berikutnya insya Allah kita membahas lagi terkait dengan model pembelajaran berbasis proyek, dan kita bahas hasilnya, bagaimana ketika aktivitas siswa dan apalagi tentang seperti itu Bu ya. Bisa Bu ya? Ya, makasih Pak Ya, atas thank bantuannya. you. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.